Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga senantiasa tetap ceria, tetap berbahagia, dan semangat menunaikan ibadah puasa kita. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang tradisi Ramadan. Tradisi Ramadan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan. Sebagian dari kebiasaan itu memang berasal dari kreativitas umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agama, khususnya tuntunan-tuntunan ibadah yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan. Tentu sebagaimana istilah yang ada dalam dunia ilmu, kebudayaan itu atau tradisi itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Nah, cipta rasa dan karsa itu sebagian diinspirasi atau merupakan ekspresi atau aktualisasi dari ajaran agama. Nah, misalnya kalau di bulan Ramadan ini kan di Indonesia ini selalu ada kultum. Ada kultum. Nah, tidak tahu siapa yang memulai istilah ini. Yang seringkali itu adalah ceramah-ceramah singkat yang disampaikan di bulan Ramadan. Habis subuh ada kultum.
Nanti habis zuhur ada kultum juga. Nanti habis asar menjelang maghrib seperti ini acara ini juga kultum juga, tapi ini 15 menit jadi lebih panjang, jadi 2 kali kultum. Kemudian nanti saat tarawih ya, bisa setelah isya itu nanti kultum, atau antara tarawih dengan witir ada kultum, bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena memang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintah supaya kita ini menyelenggarakan kultum, itu tidak ada. Tapi kultum ini dikembangkan oleh umat Islam sebagai bagian dari bagaimana menjadikan momentum Ramadan sebagai bulan di mana umat Islam ini mendapatkan nasihat, mendapatkan siraman rohani. Walaupun kadang-kadang kalau kita amati, sebagian memang hanya sebatas ya menyelenggarakan tradisi saja dan dia bersifat formalitas. Kadang-kadang ya ceramahnya ya itu saja gitu. Ustadznya juga mungkin itu saja. Nah, karena itu ada banyak sekali pengulangan. Bahkan ada seorang kawan yang sempat berkomentar, di bulan Ramadan ini terjadi inflasi ceramah. Gitu. Ceramahnya di mana-mana. Nah, tapi sebagai sebuah tradisi, itu tradisi yang baik. Jangan kita kemudian alergi terhadap nasihat. Karena sudah diberi nasihat berulang-ulang pun kadang-kadang manusia itu masih saja maksiat, apalagi tidak diberi nasihat. Tetapi kemudian karena ini seperti mengejar formalitas dan kemudian ustadznya juga itu saja, maka banyak ustadz yang kemudian dia tidak sempat belajar. Ya sudah, istilahnya dia itu ustadz yang hanya nyemplung saja, nyebur saja. Udahlah, bunyi, pokoknya sebunyi-bunyinya. Yang penting ada yang disampaikan. Nah, karena itu satu saat saya diundang oleh salah satu takmir masjid ceramah Ramadan. Nah, setelah saya baca muqaddimah sampai amma ba'du, kemudian saya mengucap qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia. Seorang anak SD yang datang di masjid itu kemudian mendahului, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi saya didahului oleh anak SD itu. Karena didahului oleh anak SD itu, saya rubah ayatnya jadi ayat yang lain. Alhamdulillah, ya hafalannya agak lumayan lah gitu. Nah, anak SD ini langsung komentar, wah kali ini ustadznya beda. Nah, tapi dia tidak berhenti di situ. Karena rupanya kalau Ramadan ini ada banyak ustadz yang disebut dengan ustadz kutiba. Ustadz kutiba. Ustadz kutiba itu ustadz yang ceramahnya di mana-mana itu. Kalau ceramah Ramadan itu selalu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hanya itu saja sehingga dia dijuluki sebagai Ustadz Kutiba. Ceramahnya terus menerus, tapi kemudian tidak ada usaha meningkatkan ya kualitas ceramahnya dengan memperbanyak kajian ayat. Meningkatkan kualitas ceramahnya dengan memperbanyak kajian hadis, atau dengan mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai hal yang ada dalam kehidupan sosial, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial secara umum. Karena itu tradisi-tradisi yang baik itu menurut saya perlu di-manage dengan baik. Tema-tema ceramah menurut saya jangan diserahkan kepada ustadznya, karena kalau diserahkan pada ustadznya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, takmirnya memang tidak kreatif gitu. Kemungkinan yang kedua, ya memang ustadznya ini diberi tema pun tidak diikuti. Makanya sering ada yang membuat ungkapan, kultum itu bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum gitu. Mau ceramah apa saja terserah katanya. Akhirnya kadang-kadang yang terjadi apa? Selain ada ustadz kutiba tadi itu, juga ada
istilah ustadz kutipan. Ustadz kutipan itu ustadz yang ceramahnya hanya ngutip sana sini, yang belum tentu kutipan itu adalah kutipan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu maka tradisi-tradisi seperti ini baik, tapi harus kita tingkatkan kualitasnya. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas itu, nanti kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga tidak ada dari pemirsa ini yang termasuk kelompok Ustadz Kutiba atau Ustadz Kutipan. Tapi insya Allah Ustadz yang memang berilmu, punya wawasan yang luas, yang senantiasa memberikan pencerahan dengan ceramah-ceramah di bulan Ramadan itu. Tradisi Ramadan dengan ceramah itu mungkin juga hanya ada di Indonesia. Di banyak negara saya tidak menemukan itu. Karena itu maka bagaimana kita meningkatkan kualitas atau meningkatkan mutu dari ceramah-ceramah itu, sehingga tradisi itu tidak sekedar formalitas yang hanya untuk mengisi waktu atau hanya rutinitas saja, maka memang perlu dilakukan berbagai upaya. Yang pertama, saya kira ada saatnya di mana kita menjadikan tradisi ceramah itu, tradisi tausiah itu sebagai bagian dari kita mengajak umat untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah. Tapi tentu saja kita perlu membuat mungkin tema-tema yang tidak perlu terlalu panjang, tetapi bisa berseri. Misalnya kalau di beberapa tradisi di kampung itu justru menurut saya bagus ya. Ada selama Ramadan itu dilakukan kajian kitab. Mulai dari awal sampai akhir, kitab itu saja yang dikaji. Nah, mungkin catatan terhadap tradisi ini adalah metode penyajiannya. Nah, seringkali metode penyajiannya itu monoton. Karena monoton jadi kurang menarik perhatian. Atau yang kedua, walaupun mengkaji kitab, kitabnya itu-itu saja gitu, bukan kitab yang baru. Maka mungkin perlu sebenarnya usaha-usaha dari para takmir untuk menyusun tema-tema, sehingga dengan tema itu tidak terjadi replikasi, juga tidak terjadi redundancy, tidak ada pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, sehingga jamaah itu merasa mendapatkan hal yang baru, mendapatkan peningkatan dan perluasan wawasan Islam dengan kajian-kajian yang baru. Memang ini perlu kesungguhan, tapi saya kira kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah kita pun akan mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua tentu bagi para ustadz, walaupun banyak sekali undangan, menurut saya kita perlu untuk juga memberi kesempatan kepada ustadz yang lain untuk juga bisa tampil. Barangkali kesempatan-kesempatan kultum mungkin di musola-musola itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk melatih anak-anak muda supaya tampil. Mungkin mereka diminta menjadi MC dulu, pembawa acara dulu. Ini di beberapa tempat saya melihat sudah ada yang melakukannya. Masih terlihat grogi, tapi ini punya dua makna penting. Makna pertama adalah melatih rasa percaya diri dan kemampuan anak-anak muda ini untuk bisa berpidato. Dan yang kedua yang penting adalah anak-anak itu senantiasa dekat dengan masjid. Dengan dia ditunjuk untuk menjadi pembawa acara. Atau yang kedua, pada forum-forum kecil bisa jadi yang menyampaikan kultum itu juga anak-anak muda. Ya bisa mahasiswa yang memang masih perlu peningkatan kemampuan diri, atau bahkan mungkin bisa anak-anak SMA misalnya sambil praktek di sekolah mereka belajar. Karena dengan dia tampil itu, dia juga bisa belajar lebih dulu, dan yang penting adalah bagaimana mereka bisa
meningkatkan kualitas dan rasa percaya diri. Saya pribadi juga dulu memulainya dengan cara seperti itu. Sehingga karena itu maka tradisi-tradisi kultum ini adalah tradisi yang baik. Tetapi memang kita perlu menyempurnakannya. Karena kultum sudah banyak dikritik, orang kemudian pakai istilah kulkas. Nah, kulkas ini bukan tempat untuk menyimpan makanan atau minuman ya, bukan freezer ya. Karena itu seringkali singkatan dari kuliah ringkas gitu. Nah, kalau kuliah ringkas ya udah ringkas-ringkas saja. Karena ya memang daya tahan seseorang untuk bisa memberikan perhatian itu kan tidak lebih dari 30 menit gitu. Setelah 30 menit itu ya sudah, bahasa Jawanya itu bungen tua gitu. Bungen tua itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Jadi didengerin masuk pintu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Alias ya hanya sekedar datang. Nah, tetapi kalau ada yang baru, ada yang memang menarik, saya kira kok bagus. Misalnya Ramadan itu dijadikan kajian tematik. Misalnya membahas secara serial, secara berseri tema-tema tentang takwa. Bagaimana sesungguhnya makna dari takwa itu. Karena kalau kita baca di Quran, ya kata waqo dengan kata-kata bentukannya termasuk takwa itu kan disebutkan sebanyak 258 kali. Yang dari situ bisa kita pahami apa makna takwa, siapa orang bertakwa, apa pahala orang yang bertakwa, di mana kemuliaan orang yang bertakwa dan seterusnya. Sehingga mungkin bisa kita buat tema kajian-kajian itu di masjid kita, di mushola kita, dengan pendekatan baru. Tradisi ini kita buat misalnya dengan tema misalnya apa, Ramadan ini sebagai Ramadan takwa, Ramadan yang di dalamnya kita tidak hanya berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi pada bulan itu dikaji secara tematik ayat-ayat tentang takwa misalnya. Atau kajian lain yang berusaha meningkatkan kualitas sehingga tidak sekedar formalitas. Mudah-mudahan tradisi-tradisi yang baik itu bisa kita terus sempurnakan, bisa terus kita tingkatkan, sehingga Ramadan ini menjadi bulan di mana kita senantiasa tidak hanya meningkatkan iman dan takwa kita, tapi juga meningkatkan kualitas keislaman kita, kedalaman wawasan keislaman kita, dengan tradisi-tradisi yang baik, salah satunya tradisi tausiah atau tradisi kultum itu. Masih ada banyak tradisi di dalam bulan Ramadan yang nanti akan kita bahas pada episode yang berikutnya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa, Ramadan syahrul barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siam Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya syariful syukur ya Ramadan. Marhaban
Aku hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban Syahrul Syiam